sedang dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu overclaim. Kita sebut saja misalnya banyak kosmetik yang menggunakan kata-kata atau diksi-diksi seperti memutihkan dalam waktu yang dekat begitu. Padahal kan sebenarnya kan yang namanya kulit orang Indonesia ya tidak bisa putih dalam artian yang terlalu cerah, maksudnya kulit itu tidak bisa berubah warnanya. Kalau dari Kementerian Perindustrian melihat overclaim ini yang akhirnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat gitu. Bahkan ada yang mengeluhkan bahwa kandungannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kita sebutkan niacinamide yang biasanya 5%, 7%, ternyata setelah dicek tidak sebesar itu begitu. Dari Kementerian Perindustrian bagaimana pendapatnya? Ya. Baik. Overclaim ini adalah, kita lihat dulu, overclaim ini kita dudukkan bisa ada dua arti. Ya, overclaim yang tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh BPOM terkait dengan komposisi ya, seberapa banyak zat tersebut diperbolehkan. Atau overclaim ini adalah yang memang sudahlah dia menggunakan bahan tertentu tapi jadi melebihi. Atau ada lagi yang ketiga, Mbak. Mereka ternyata menggunakan bahan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk lebih mempercepat tujuannya itu. Jadi kalau kami cukup intens berkomunikasi dengan rekan-rekan di BPOM, ya, karena sekali lagi kalau kami di Kementerian Perindustrian, kami itu adalah bertanggung jawab terhadap izin usaha. Izin usaha, bukan izin produk ya Bu ya? Bukan izin usahanya. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa proses produksi ini berjalan dengan sesuai peraturan, sesuai dengan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh perusahaan, misalnya dalam hal penyimpanan bahan baku, prosesnya harus seperti apa, penggunaan peralatannya atau mesinerinya seperti apa. Nah, begitu mereka sudah melakukan hal tersebut, berarti mereka akan mempunyai satu produk yang kemudian akan dibawa ke BPOM. Untuk di situ akan mendapatkan yang tadi disebut nomor izin edar. Nah, artinya begitu sudah keluar nomor izin edar dengan yang tadi disampaikan, misalnya menggunakan zat-zat tertentu dengan komposisi sekian persen, ya itulah yang harus konsisten ada dalam satu produk tertentu. Nah, ini memang jadi satu tantangan tersendiri. Kami sampaikan bahwa industri kosmetik, mau itu industri kosmetik yang memang dia memproduksi dengan brand name-nya sendiri, atau industri kosmetik dalam negeri yang dia memproduksi untuk brand owner yang lain, ya. Nah, ini saya rasa wajib memahami masalah etika bisnis. Ya, kenapa? Karena ini bukan barang dari plastik, bukan barang dari rubber, ya, bukan barang dari packaging. Ini adalah barang yang langsung bersentuhan dengan kulit manusia. Dalam arti ini harus dipatuhi. Jadi kalau sudah nomor izin edarnya mengatakan spesifik apa, istilahnya mutunya seperti ini, isi komponennya seperti ini, ya itu harus dipatuhi. Jangan sekali-sekali dirubah. Apalagi kalau sudah bicara terkait tadi disampaikan hidroquinon, ya, mereka menjanjikan ada yang misalnya 7%, tapi ternyata setelah dilakukan cek secara random kok cuma 5%. Mungkin secara kualitas ini di sini ada masalah jangka waktu ya, Mbak. Antara 5% dan 7% kita tahulah mana yang lebih cepat. Akan tetapi di sini ada masalah konsumen yang kemudian dirugikan, ya, dari sisi harga mungkin, dari sisi mereka maunya, loh saya maunya 7% biar cepat, kenapa kok ini begini aja padahal saya sudah bayar lebih. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus diketahui oleh semua kalangan industri. Jangan sampai mencederai kepercayaan konsumen terkait hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Jadi satu, kalau kita bicara dengan produk kosmetik yang beredar di masyarakat itu tentunya harus produk yang aman, itu selalu kami tekankan. Kemudian berkualitas, dan satu lagi halal. Ya, halal ini harus nih, kenapa? Karena kita juga tahun 2026 industri kosmetik di Indonesia itu sudah harus menerapkan atau mempunyai sertifikasi halal. 2 tahun lagi masih banyak yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, ini tentu menjadi salah satu tantangan sendiri untuk bisa memastikan industri kita bisa minimal mempunyai sertifikat halal. Itu kekuatan kita nantinya, Mbak. Oke, mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu Emy. Tadi Anda menyebutkan bahwa ada yang namanya etika bisnis begitu. Ya betul, bahwa ini produk yang langsung menyentuh kulit masyarakat, kesehatannya sangat berdampak begitu kalau tidak diproduksi secara ideal.
Kalau dari Kementerian Perindustrian yang pastinya bekerja sama juga dengan BPOM, bagaimana sih Bu untuk memastikan bahwa seluruh proses produksinya ini sesuai dan juga ideal? Karena balik lagi seperti yang Bu Eni sebutkan, ini kan ada beberapa jenis. Ada yang memproduksi sendiri, ada juga yang kita sebut sebagai lewat maklon. Ini kan udah tangan keberapa nih Bu? Bagaimana cara memastikan bahwa ini semua tuh berjalan ideal? Yaitu tadi balik lagi supaya yang diterima oleh masyarakat juga produk yang baik. Begitu. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara industri kosmetik yang memang mereka memproduksi dengan menggunakan brand mereka sendiri, ini biasanya kalau di mereka tentu sudah punya standar QC quality control yang cukup ketat, Mbak. Ya, mereka mempunyai SOP, mereka mempunyai tata cara yang itu sangat mereka patuhi sekali. Tantangan memang di industri yang menerima kontrak dari brand owner yang lain nih. Nah, ini tantangan tersendiri. Kenapa? Karena level mereka tuh jenjangnya cukup banyak, Mbak. Ada yang industri besar, ada yang menengah, bahkan ada juga yang industri kecil atau skala rumah gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan kita tuh adalah bagaimana memastikan industri maklon ini paham terkait bagaimana menjaga kualitas, bagaimana memastikan proses produksi berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Bagaimana produk mereka akhirnya bisa memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh BPOM ya. Nah, ini kami tentunya bekerja sama juga dengan BPOM dan juga beberapa kementerian untuk mengedukasi industri-industri, terutama industri yang menerima kontrak ini, Mbak ya. Jadi kami mempunyai beberapa tayangan edukasi lah ya terkait dengan infografis bagaimana sih kosmetik itu dikatakan kosmetik yang sehat dan memenuhi mutu, kualitas dan halal dan dipakai oleh konsumen aman gitu ya. Itu kita mengedukasi kepada masyarakat. Kita juga mengedukasi kepada industrinya itu. Gimana sih proses produksi yang baik? Ya, cara nyimpen bahan bakunya tuh seperti apa sih? Bagaimana mencegah kontaminasi antara bahan baku satu dan bahan baku yang lain? Cara penyimpanannya harus menggunakan alat seperti apa? Kemudian cara mereka mencampur itu juga seperti apa? Melakukan penimbangan seperti apa? Itu kita membuat infografis yang kami berharap karena tadi jumlahnya banyak, industri maklon tuh hampir 1.200 Mbak datanya di Indonesia ya, cukup besar. Dan sebagian besar ada di kecil menengah. Ya, jadi kami berharap nanti dengan ada infografis seperti ini bisa menjangkau mereka dan kami kebetulan juga di Kementerian Perindustrian ada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka di mana untuk industri-industri maklon yang tipe kecil dan menengah itu berada di bawah tanggung jawabnya Dirjen IKMA. Dan Dirjen IKMA ini sangat cukup tinggi komitmennya untuk mengedukasi, merangkul industri-industri maklon yang kecil ini untuk mereka bisa memahami tata cara yang proses yang baik, bagaimana mendapatkan sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik, dan sampai bagaimana cara pemilihan bahan baku yang menggunakan natural. Jadi ini intinya baik dari kami di IKHF maupun dari Direktorat Jenderal IKMA itu cukup concern terhadap industri-industri yang mendapatkan kontrak dari brand owner yang lain. Oke, baik.